Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bagus dalam tajuk LP2M Spotlight. Hari ini teman-teman semuanya kita akan berbincang hal yang sangat menarik yang akhir-akhir ini telah booming dan viral ya di Indonesia, terutama di Gen Z dalam beberapa media. Ada yang tahu tentang tepuk sakinah? Nah, itu yang hari ini kita akan bahas, salah satunya terkait dengan tepuk sakinah dan kenapa sih muncul tepuk sakinah yang hari-hari ini viral di Gen Z. Nah, teman-teman semuanya, kita dalam LP2M Spotlight hari ini, khusus pada series ketahanan keluarga, kita telah kedatangan tamu yang istimewa dengan dua tamu kita. Coba kita sapa dulu tamu istimewa kita. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Wah, ini kita bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Boleh dong saya sapa satu persatu. Pertama ada Ibu Dr. Nailatin Fauziah, SPSI, MSI, MSI, PSI. Wah, luar biasa, ini gelarnya banyak sekali ya teman-teman. Kita telah kedatangan beliau, Ibu Nailatin. Beliau adalah instruktur Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh dong disapa pemirsa kita, Bu? Hai. Oke. Senang sekali ya bisa ketemu di sini ya. Oke, senang sekali ya untuk ketemu dengan teman-teman pemirsa di LP2M Spotlight. Kemudian narasumber kita yang kedua luar biasa, ini tidak asing lagi. Beliau adalah Ibu Tati Mukhoyaroh, SPSI MSI. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas. Oke, beliau merupakan dosen psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus tim riset ini ya. Tim riset implementasi program BIN yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh dong disapa pemirsa kita? Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa LP2M Spotlight, khusus series ketahanan keluarga, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tajuk yang luar biasa. Tajuknya adalah siap nikah atau sekedar siap resepsi. Nah, luar biasa ini. Kita hari ini kedatangan Gen Z dan lain sebagainya ya, yang kemudian harus dituntut dengan dunia yang serba digital. Nah, kemarin kita juga sempat ada yang viral tentang tepuk sakinah. Nah, sebenarnya tepuk sakinah itu apa sih, Bu? Saya mau tanya ke Ibu Nailatin terlebih dahulu nih. Oke. Jadi tepuk sakinah itu sebenarnya filosofis sekali kalimatnya ya. Kita mencoba bagaimana makna atau pilar-pilar keluarga sakinah itu mudah dipahami, mudah dihayati dan mudah diingat. Itu kemudian muncullah tepuk sakinah tadi. Contoh misalnya ya, berpasangan itu kan ya, berpasangan. Nah, itu adalah ketika kita menikah ada komitmen, kita tidak sendiri nih, kita udah berdua. Nah, kalau sebelum menikah kita sendiri, apa-apa mungkin bisa diputuskan sendiri. Tapi ketika berpasangan, ketika menikah, maka tidak lagi. Harus komunikasi dan yang lain. Berpasangan gitu kan. Nah, itu paling tidak di satu terkait berpasangan itu. Dan mungkin ada di kalimat-kalimat yang lain, semuanya punya filosofinya. Oke, jadi tepuk sakinah kalau kemarin kita lihat ya, kenapa itu viral, itu salah satunya diupload di Instagram ya, atau media sosial dari salah satu KUA dalam penyelenggaraan program BIMWIN ya, atau bimbingan perkawinan. Sebenarnya apa sih, Bu, program BIMWIN itu? Apakah penting gitu? Kenapa ketika orang menikah itu yang diucapkan selamatnya apa, Mas Bagus? Selamat menempuh hidup baru. Padahal kan sudah lama hidup ya. Kenapa kemudian selamat menempuh hidup baru? Karena itu ada fase baru. Nah, di fase baru ini kan butuh untuk dipersiapkan. Agar mereka atau yang menikah itu memiliki kesiapan yang baik untuk memasuki di fase baru ini. Dia tidak lagi sendirian, dia berdua, ada perencanaan masa depan, tidak cukup bermodal cinta. Nah, jadi ada banyak yang harus disiapkan. Nah, inilah yang menjadi penting. Kenapa BIMWIN itu penting? Karena di BIMWIN itu diberikan kesiapan-kesiapan apa yang harus dimiliki oleh para calon pengantin sebelum mereka memasuki kehidupan baru. Oke, Bu Nay, ini kan panjang ya, hidup itu
itu panjang banget ya, setelah menikah masih Iya. panjang dan banyak problematikanya. Nanti akan kita lanjutkan Bu Nay, tapi saya mau coba sapa dulu kepada Ibu Tati terkait dengan materi yang ada di BIMWIN. Sebenarnya apa sih Bu, ketika kita katanya nih ya, kalau menikah itu harus ngikuti program BIMWIN dulu ya, Iya. dan itu wajib. Nah, kira-kira materinya apa sih dan apa yang kita terima nantinya? Oke. Salah satu materinya ya Mas tentang Oke. tentang psikologi keluarga. Oke. Yang dikatakan Bu Nay tadi tentang menempuh hidup baru yang awalnya sendiri-sendiri terus kemudian jadi berdua. Berduanya itu kan kemungkinan besar timbul konflik sangat sangat besar kemungkinan itu untuk timbul konflik lah. Salah satu dalam materi itu ada psikologi keluarga, bagaimana memanage konflik antara yang perlu disadari bahwa dua orang ini berangkat dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari nilai-nilai yang berbeda, bagaimana saling menyadari itu kita bicarakan di psikologi keluarga. Oke, psikologi keluarga yang Psikologi pertama keluarga. ya, yang kedua kesehatan reproduksi, kesehatan itu juga reproduksi. penting. Oke. Ya, kenapa pemerintah itu sekarang usia 19 tahun? Usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, karena undang-undang sebelumnya kan kalau perempuan 16, Iya, laki-laki berbeda, 19. Kalau sekarang 19 tahun. Dirasa di usia 19 tahun itu memang reproduksinya itu, organ-organ reproduksinya itu sudah siap untuk melakukan reproduksi. Oke. Jadi dirasa lebih aman untuk ini. Ada banyak orang yang menganggap bahwa semakin menikah muda, ya semakin menikah muda itu nanti nggak apa-apa, anaknya nanti bisa seusia jadi teman main. Iya. Harapan banyak orang kayak gitu. Gen Z ya. Iya, nanti nggak apa-apa nikah muda, nanti kita masih bisa seumuran nih sama anak. Nah, tanpa kemudian memperhatikan bahwa kesehatan reproduksi bagi perempuan khususnya ya. Tidak perempuan hanya kesehatan reproduksi ya, bisa Iya. jadi kesehatan si anak ya. Kesehatan Mungkin bisa si anak stunting atau bagaimana. Iya, karena ibu kurang bekal juga Oke, ya. siap. Secara usia mereka remaja masih hanya memikirkan tentang bermain dan bermain. Oke. Gitu. Ada lagi ya Bu yang ketiga? Parenting ya. Oke, parenting keluarga tentang mungkin parenting ya. ya, pengasuhan di dalam keluarga. Ada kita pengasuhan itu kan sesuai dengan zamannya ya. Kalau dulu saya diasuh oleh ibu saya seperti ini juga jadi kok kayak seperti ini. Iya, tapi sekarang enggak, itu tidak berlaku lagi. Maka perlu untuk kita untuk menjadi salah satu materi dalam bimbingan perkawinan. Perencanaan masa depan. Ekonomi juga. Iya. Ya. Dari dulu pokoknya menikah aja. Nanti kan pasti ada rezekinya. Iya, kita tetap percaya dengan itu. Cuma kita juga perlu merencanakan. Kalau ini ada skala prioritas mana nih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oke. Sebagai instruktur Bina Keluarga Sakinah ini Bu Nay. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tati ya, ada banyak materi termasuk psikologi keluarga, kemudian reproduksi, terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, selain itu, ini kan kalau melihat materi yang disampaikan oleh Bu Tati tadi ya, ini kan banyak lintas sektor ya. Apakah ada sektor atau materi-materi tertentu yang memang itu menjadi khusus dari Kementerian Agama itu sendiri, Bu Nay? Kalau yang di Kementerian Agama itu malah materi yang paling mendasar, yaitu paradigma ya, perspektif terkait dengan keluarga sakinah dan maslahah. Jadi pilar-pilarnya itu kayak misalnya yaitu janji kokoh ya yang ada di Tepuk Sakinah, berpasangan, terus kemudian saling ridho, saling kemudian jaga. Nah, itu kan hal-hal yang mendasar sekali yang harus dimiliki oleh pasangan. Misalnya prinsip mubadalah, kesalingan. Nah, itu sebenarnya tidak hanya soal slogan berpasangan, tapi filosofi itu muncul dari nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Jadi dasarnya itu bahwa keluarga sakinah dan maslahah, ketika kita membentuk keluarga itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Jadi dasarnya di situ. Nah, itu di Kemenaknya gitu ya. Itu fokus lebih banyak membuat hal yang paling mendasar, bangunan pondasinya itu
keluarga yang sakinah dan maslahah itu. Keluarga Penekanan sakinah dan maslahah. maslahah ya yang paling Kalau mendasar sakinah itu kan lebih ke sakinah mawaddah warahmah, itu lebih bagaimana bangunan di keluarga kita bahagia, penuh dengan kasih sayang. Kalau maslahah itu berdampak pada masyarakat. Oke. Jadi tidak hanya di keluarga kita, tapi bagaimana kebahagiaan, kasih sayang dalam keluarga kita itu juga berdampak pada masyarakat, sehingga kemudian maslahah. Oke, tapi ada beberapa hal ini Bu Nai dan Bu Tati menurut saya yang harus dijawab untuk menghilangkan keraguan-keraguan dari Gen Z, terutama yang belum menikah. Nah, kemarin ketika viral itu ya, tepuk sakinah viral itu banyak ternyata yang dalam tanda kutip berpikiran negatif. Kenapa sih harus ada BIM-Win gitu ya? Nah, sebenarnya apa sih Bu dampak positif ya ketika kemudian calon pengantin yang hendak menikah itu harus mengikuti BIM-Win begitu? Sama aja gini, kalau kita mau pergi, kita siap dengan bekal, dengan yang tidak, kira-kira gimana? Oh jelas, yang siap dengan bekal. Betul. Jadi Oke. kan kalau dibekali itu situasi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ke depan, kita sudah punya nih kesiapan mentalnya. Oke. Karena sudah punya bayangan. Contoh misalnya ya, kalau di awal kita sudah memiliki pengetahuan, misalnya yang disampaikan Bu Tati tadi psikologi keluarga, Oke. ada bagaimana menjaga, kalau salah satu materinya itu kan segitiga cinta. Oke, Nah, apa dalam itu segitiga cinta? Kok menarik ini Kok menarik sebenarnya ya? segitiga cinta ini. Cinta-cintaan itu menarik. Oke. bahwa dalam relasi di keluarga itu kalau segitiga cinta teorinya Steinberg itu kan ada keintiman, terus kemudian ada gairah, terus kemudian ada terkait dengan satunya apa ya, attachment kalau tidak salah itu. Nah, itu bagaimana kita menjaga di ruang tiga ini ada saling kemudian kenapa ya kita tidak merasa dekat misalnya ya, tidak merasa dekat, oh berarti ini yang harus kita lakukan. Jadi ini dijaga ketika pilar ini dijaga. Nah itu di materinya ada, mengenali satu dengan yang lain kebutuhan pasangan. Itu kan penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Atau misalnya ketika kita berkonflik, dalam proses komunikasi kita di tahap mana? Apakah sudah pada komunikasi yang reflektif, ataukah komunikasi asertif, atau komunikasi yang mana? Nah, pada satu fase tertentu, kayaknya kita perlu nih komunikasi yang tahap reflektif. Nah itu kalau kita punya bekal itu, ketika kita berhadapan dengan pasangan misalnya dalam situasi tertentu, kita sudah punya nih senjatanya. Oh kalau ini berarti pakainya senjata yang ini. Nah, tapi kalau enggak ada, yang muncul kan emosi akhirnya, sehingga konflik itu akan tidak berpikir penyelesaiannya, tapi akan malah menjadi meruncing. Apalagi kalau di perkawinan itu, dari data yang ada, perceraian tertinggi itu kan rentang antara 0 sampai 5 tahun perkawinan. Usia perkawinan, Iya. ya. Di situ proses penyesuaiannya yang memang butuh bekalnya itu kan di situ sebenarnya, karena terjadi proses adaptasi, terus kemudian bagaimana satu dengan yang lain itu mulai saling harus memahami. Nah, itu kalau tidak ada bekalnya kan kita bisa bayangkan. Kalau seperti itu memang wajib ya, menurut saya itu wajib ya. Jadi memang bekal untuk menikah itu juga harus difahami ya, karena banyak banget Gen Z kita hari ini dikit-dikit kemudian viral, kemudian cerai misalnya ya, padahal itu bukan dari tujuan perkawinan. Jadi tujuannya kan sakinah dan maslahah. Kemudian saya coba kembali ke Bu Tati nih. Ini kan program BIM-Win ya yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sudah cukup lama ya Bu ya. Berapa tahun Bu kira-kira Bu? Dari 2018 ya, 2018 sampai hari ini 2025, berarti kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Nah, dalam 7 tahun pelaksanaan ini kira-kira apa nih Bu? Ada nggak kendala-kendalanya yang muncul ya, baik dalam pelaksanaan atau dalam implementasi lainnya? Kendalanya ketika kita turun ke lapangan kemarin, saya kebetulan di tim riset Bandung, ya, di Bandung ini. Gimana nih di Jawa Barat ini? Iya. Regulasi aturan regulasi itu bagi mereka
Artinya gini, win-win itu diwajibkan untuk semua pasangan yang akan menikah. Oke. Ya, tertulis seperti itu aturannya. Kewajiban, wajib. Yang namanya wajib berarti kan Harus harusnya dilaksanakan. harus dilaksanakan. Dan ketika tidak dilaksanakan berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang Oke. harus ditanggung. Mm-mm. Tetapi ketika kita bertanya ke KUA yang ada di Salah satu di salah sana satu ya? KUA di sana, nggak ada. Artinya regulasi itu ya wajib, cuma ketika tidak dilaksanakan ya nggak apa-apa, mereka tetap bisa menikah gitu loh. Oke. Terus bisa nggak Pak ketika itu tidak dilaksanakan, tidak mengikuti bin-bin, tetap menikah? Ya tetap bisa Bu. Akhirnya ada banyak kendala selain itu, selain regulasi. Regulasi yang pertama, yang kedua apa nih, Bu? Regulasi, terus kemudian tentang keberlanjutan juga, Hmm. keberlanjutan tentang program win-win ini. Nah, win-win ada salah satu narasumber kita kemarin, dia tidak mendapatkan win-win. Tidak Oke. mendapatkan materi win-win, tapi dia bisa menikahkan akhirnya. Mm-mm. Makanya regulasi yang belum tertata dengan bagus ya tadi. Oke. Dia tetap bisa menikah. Artinya dia waktu itu tidak mendapatkan bekal tadi ya, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, bagaimana keluarga sakinah dan Oke. maslahah dan lain sebagainya itu. Di perjalanannya dia sempat menggugat cerai suaminya. Ini perempuan Perempuan ya, jadi gugat ya. gugat cerai ke suaminya. Ketika dia mengajukan ke pengadilan agama, di situ kan ada mediasi dan lain sebagainya. Dia memperoleh banyak materi di situ. Nah, akhirnya dia sadar, saya nggak harus untuk melanjutkan gugatan ini. Materi bin-bin yang diperoleh malah Setelah pasca nikah. pasca nikah. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi akhirnya, terus Mbak gimana? Saya nggak jadi cerai Bu. Karena apa? Ya karena saya sudah sadar mendapatkan beberapa kali mediasi dari pengadilan agama. Tadi. Jadi keberlanjutan yang dikatakan Bu Nia tadi 0 sampai 5 tahun pernikahan. Dia waktu itu masih di 4 tahun mungkin ya, seingat Oke. saya dia. Dia 4 tahun, terus kemudian sering terjadi cekcok, rami dan sebagainya. Masa-masa itu adalah masa-masa rawan untuk terjadi perceraian. Bukan Oke. berarti yang di atas 5 tahun nggak ada ya. Iya, Iya. Atau di atas 10 Juga tahun ya. nggak ada. Oke. Gitu. Ya, maksudnya masa-masa yang rawan itu harusnya pinginnya kita itu ada keberlanjutan dari win-win yang ada di awal, terus kemudian 0 sampai 5 tahun itu kemungkinan kalau bisa itu ada win-win lagi. Apa istilahnya Bu ya? Pasca nikah. Pasca nikah. Bimbingan pasca nikah. Iya. Mungkin ya. Jadi secara bertahap ya, bukan bertahap. Apa sih? Iya, paralel ya, Iya, mungkin ya. ada lagi dan ada lagi, Oke. karena itu penting tidak hanya di awal nikah. Kalau di Oke. awal nikah bagi saya mungkin di awal-awal yang terlihat senengnya aja Iya, kan ya. iya. Bulan madu Belum pokoknya yang lain seneng, ya. belum yang Belum lain ya. beras. Belum memikirkan beras, minyak, Oke, bayar oke. listrik dan lain sebagainya. Oke, Nah, oke. setelah itu kan perlu juga untuk ada bimbingan. Oke, Iya, siap. itu yang kayaknya perlu untuk kita Jadi temuan jadi ya. temuan Oke. ketika kita turun ke lapangan gitu. Oke. Di beberapa daerah juga rekomendasinya hampir sama, Hampir ada yang sama, ya. seperti itu. Oh ya Bu, kalau boleh tahu kemarin ini kan Ibu Tati sebagai salah satu tim riset ya, implementasi program BIMWIN ya, yang dilakukan oleh Kemenak ya. Itu kira-kira risetnya dilakukan di mana saja nih Bu, untuk memberikan potret yang ideal? Oke, ada 9 provinsi ya Bu ya? 8. Oh, ada 8 Boleh provinsi, dong iya. disebutkan Bu? DKI Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, Papua, Papua, wow. Kalimantan, Kalimantan, mana lagi mana? Sulawesi, Sulawesi, Sumatera, Sumatera Barat ya. Sumatera Satunya apa? Barat, Kalimantan Selatan. Kalimantan. Nusa Tenggara Nusa juga Tenggara, ya. Iya, Nusa Nusa Tenggara Barat. Oh, Kalimantan tadi. Ini kalau saya lihat risetnya di tempat-tempat yang banyak aspek pertimbangan ya. Satu, misalnya kalau Jawa Timur Jawa Barat kayaknya pertimbangan banyak perceraian ya di sini ya. Oke. Di Bukan berarti Indonesia. nggak ikut win-win terus Win-win kemudian ya. cerai, enggak. Oke, Gitu. oke. Maksudnya perceraian tidak satu-satunya karena masalah tidak ikut win-win. Gitu. Oke, siap. Ya, ada siap, banyak siap. hal. Ada basis budaya juga, Basis budaya yang di terus luar Jawa, kemudian saya lihat juga Iya. perkawinan anak. Hmm, Oh ya, Perkawinan perkawinan usia anak juga anak. tinggi. Nah, Iya. oke. Oke, kami menunggu nih Bu hasil risetnya ya Bu Tati dan tim ya. Nanti kira-kira apa nanti kita akan di series berikutnya. Tapi sebelum itu saya coba
Tadi kan kita sudah berbicara tentang pentingnya BINWIN, termasuk kendala-kendalanya seperti apa dalam pelaksanaan. Ada nggak Bu kendala yang lain mungkin Bu Nai yang sebagai instruktur, apa sih kendala-kendala yang bisa disampaikan ya? Mungkin juga bisa atensi oleh pemerintah kita ya dalam rangka untuk penyelenggaraan program BINWIN yang lebih baik. Jadi program BINWIN itu kan sebenarnya kepedulian Kemenak terhadap bagaimana resiliensi keluarga di masa depan ya, agar generasi kita menjadi generasi yang berkualitas. Nah, salah satu medianya adalah dengan program BINWIN, menyiapkan para generasi yang hendak berkeluarga, bagaimana punya bekal untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, pada tujuan baik itu tetap ada tantangannya ya. Tantangannya terkait dengan misalnya regulasi, terus kemudian terkait dengan pendanaan karena juga butuh support dana, ya kan. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk bagaimana program BINWIN ini bisa terselenggarakan secara tepat, terus kemudian juga bisa diterima oleh berbagai generasi ya, kalangan misalnya. Misalnya saja secara metodologi kita harus adaptif dengan Gen Z. Misalnya berbasis IT. Kan tidak bisa kalau kita tidak ada pendanaannya misalnya ya untuk membuat IT produk-produk dari IT itu. Terus kemudian juga terkait dengan proses metodologinya. Nah, metodologi di salah satu penelitian itu pergeseran tentang tipe belajar. Kalau dulu auditori mendengar bisa, tapi kalau sekarang itu ternyata kompleks auditori, visual, kemudian kinestetik, sehingga media itu menjadi salah satu sarana penting, betul. Kalau dulu ceramah mendengar kan selesai, nah kita bisa mengingat gitu ya. Tapi kalau sekarang ternyata ada pergeseran dari beberapa penelitian, metode tipe belajar dari generasi sekarang cenderungnya adalah kolaborasi dari ketiganya itu. Nah, terus kemudian juga tidak cukup Kemenak, butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Dari beberapa pihak ya. Iya, jadi mungkin perlu juga ada MOU kesepakatan dari berbagai kementerian, karena saya yakin bahwa setiap kementerian itu, contoh Kementerian Kesehatan, mereka juga punya tujuan untuk bagaimana generasi berkualitas. BKKBN punya tujuan yang sama, Kementerian Pendidikan juga punya tujuan yang sama. Nah, bagaimana kemudian dari berbagai kementerian ini bisa duduk bersama, kemudian membangun kesepakatan bersama-sama untuk mewujudkan itu, tapi tidak di masing-masing program itu dilaksanakan secara bersama-sama. Terintegrasi, betul. Nah, itu harapannya ke sana, Mas. Itu tadi harapan untuk pemerintah ya sebagai tantangan dan harapan semoga ke depan bisa didengar ya, kemudian diimplementasikan. Tapi kalau saya mendengar dari cerita Bu Nai dan Bu Tati, sebenarnya ini adalah program yang baik dalam rangka upaya jangka panjang. Misalnya banyaknya perceraian tadi dicontohkan dengan diberikan sedikit materi BINWIN meskipun pasca nikah ternyata tidak jadi perceraian. Padahal perceraian data kita itu cukup banyak loh di Indonesia itu ya. Dan akibat-akibat yang lainnya. Nah, sebelum closing Bu Nai dan Bu Tati, saya boleh dong diberikan saran nih kepada generasi-generasi muda kita, terutama calon-calon pengantin masa datang ya, masa depan gitu ya. Karena ini sebagai penyokong keluarga ya, ke depan seperti apa nih? Untuk menghindari bahwa BINWIN ini tidak semenakutkan itu, tidak semenakutkan tepuk sakinah ya. Boleh dong diberikan saran tepuk kepada. sakinah menakutkan. Kan bertepuk. Iya. Oke, silakan Bu Nai. Oke, ikutlah BINWIN. Karena di situ kita banyak belajar untuk menjadi orang tua yang soleh. Nah, lebih ke sana. Karena untuk kita punya keinginan kalau di BINWIN itu difokuskan bahwa kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan solehah, ayo kita mulai menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Gitu. Luar biasa. Di BINWIN belajarnya, gitu lah. Oke, kemudian closing juga dong oleh Bu Tati. Gimana nih untuk teman-teman kita? Bagi saya dan saya yakin bagi banyak orang juga setuju bahwa kualitas hubungan perkawinan yang baik itu dimulai dari kualitas hubungan perkawinan yang baik bisa menghasilkan pengasuhan yang lebih baik. Jadi kita akan mendapatkan
pengasuhan yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depan, untuk generasi kita ke depan. Oke. Salah satunya dengan mengikuti Bin-Bin. Oke, luar biasa ya closing statement baik dari Bu Tati ataupun Bu Nay. Luar biasa teman-teman semuanya, pemirsa LP2M Spotlight, percakapan kita sudah cukup panjang ya, dan sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bahas ya untuk menguraikan Bin-Bin ke depan seperti apa, kira-kira manfaatnya seperti apa untuk kita semua, terutama untuk generasi-generasi yang hendak melakukan perkawinan gitu ya, sekaligus untuk pemerintah kita dalam rangka untuk mendukung program ini menjadi lebih baik. Namun kita terbatas waktu, kita akan berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bagus sebagai host dalam LP2M Spotlight Series Ketahanan Keluarga di kegiatan-kegiatan yang lain ya, dan tentunya teman-teman semuanya para pemirsa LP2M Spotlight tetap saksikan episode-episode berikutnya dalam LP2M Spotlight Series Ketahanan Keluarga. Dengan saya Muhammad Bagus, salam semuanya, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.